Inilah keenam pelaku narkoba yang diringkus Satres Narkoba Polres Bengkulu dalam tempo sepekan terakhir. Polisi mengungkapkan keenam pelaku terdiri dari pengedar, kurir, dan terlibat sebagai penyalahguna narkoba. Kasatres Narkoba Polres Bengkulu itu Doni Juniansah mengatakan keenam pelaku ditangkap atas 5 kasus, 3 kasus narkoba jenis sabu dan 2 kasus narkoba jenis ganja. Meskipun ditangkap di sejumlah lokasi berbeda, para pelaku terindikasi masih dalam satu jaringan peredaran narkoba yang sama. 6 orang pelaku dengan jumlah 5 kasus, untuk kasus sabu sebanyak 3 kasus, untuk ganja sebanyak 2 kasus. Untuk barang bukti, sabu seberat 1,91 gram, kemudian ganja seberat 29,81 gram. Bang, ini ada saling berkaitan nggak mereka? Untuk kasus sabu saling keterkaitan. Untuk kasus ganja juga saling keterkaitan. Para pelaku saat ini masih ditahan di Mapores Bengkulu untuk pengembangan kasus. Mereka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 5 tahun penjara. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Perkenalkan, nama saya adalah Eunike Borsman Juntak dari kelompok 5 dengan NIM 321-3311003. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Abis Faisal dari kelompok 5 dengan NIM 32111111019. Perkenalkan, nama saya Nurul Febriani Harahap, saya dari kelompok 5 dengan NIM 3213311029. Halo, perkenalkan nama saya Riomas Meliana, saya dari kelompok 5 dengan NIM 3213111032. Hai, nama saya Stefan Oktureja Pasaribu, saya dari kelompok 5 pengantar ilmu hukum dengan NIM 32133111025. Narkotika dan psikotropika itu merupakan bahan obat pelayanan kesehatan yang sangat bermanfaat di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun jika digunakan secara berlebihan dan tanpa pengawasan dan pengendalian yang seksama, maka menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan. Apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat narkotika yang semulanya ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis narkotika ini dapat diolah sedemikian banyak serta pula dapat disalahgunakan fungsinya. Peningkatan pengawasan dan pengendalian upaya mencegah dan memberantas edaran narkoba ini sangat diperlukan karena kejahatan di bidang ini sangat berkembang biak atau semakin berkembang biak dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai contoh dari masyarakat kawasan Ciledug resah akibat ulah sindikat narkoba yang hilir mudik di lingkungan masyarakat guna mengedarkan narkoba barang haram tersebut. Atas keluhan ini, pihak kepolisian setempat melakukan penyelidikan. Yang pertama itu pengertian narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat aktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan. Pengertian psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun tanaman sintesis yang melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan penurunan aktivitas mental dan perilaku. Yang ketiga itu pengertian bahan zat aktif lainnya adalah zat atau obat
lainnya yang berpengaruh pada kerja otak dan menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan efek yang dapat ditimbulkan bagi para penggunanya, narkoba ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada halusinogen. Jadi halusinogen ini merupakan efek yang bisa mengakibatkan seseorang itu berhalusinasi dengan melihat hal-hal yang tidak ada atau tidak nyata. Adapun contoh jenis narkoba yang bisa menimbulkan efek ini ialah kokain dan juga LSD. Lalu yang kedua ada stimulan. Jadi stimulan ini merupakan efek yang bisa mengakibatkan organ tubuh seperti otak dan juga jantung bekerja lebih cepat dari yang biasanya, sehingga dapat menimbulkan rasa semangat yang membara dan juga gembira kepada pemakainya untuk sementara waktu. Lalu yang ketiga ada depresan. Jadi depresan ini merupakan efek yang bisa membuat pengguna narkoba itu lebih tenang dan bahkan juga tertidur dan tidak sadarkan diri. Nah, ini merupakan salah satu faktor penyebab orang-orang banyak menggunakan narkoba, di mana ketika seseorang tersebut merasa sedih atau bahkan depresi terhadap masalahnya, dia mulai mencoba-coba untuk menggunakan narkoba. Adapun contoh jenis narkoba yang bisa menyebabkan efek ini ialah putau. Lalu yang keempat ada adiktif. Jadi adiktif ini merupakan efek yang bisa membuat seseorang ketagihan atau bahkan tergantung terhadap narkoba. Jadi jika dia tidak mendapatkan narkoba, dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar dan juga bisa mencelakakan dirinya sendiri. Beberapa pendekatan perkembangan selanjutnya dari potret kendali sosial yang lemah di lingkungan masyarakat adalah kurangnya sisi profesionalisme dan moralitas di alat penegak hukum di lingkungan masyarakat guna untuk melindungi masyarakat. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi komponen-komponen lain. Pakar kriminologi Reis mengungkapkan adanya 3 komponen dari kendali sosial dalam menjelaskan kenakalan anak remaja. Komponen tersebut ialah 1. Kurangnya kendali internal yang wajar selama masa anak-anak. 2. Hilangnya kendali tersebut. 3. Tidak adanya norma-norma dan konflik norma-norma yang dimaksud dengan orang tua, teman-teman, dan lingkungan sekitar. Lalu saya akan menjelaskan kelanjutan tentang bimbingan dan konseling terhadap narkoba. Beberapa alasan beberapa warga mensekolahkan ke pendidikan kepada anaknya, yaitu peningkatan kesehatan, peningkatan percaya diri, peningkatan yang berbau dengan positif, tidak berjerumus kepada pergaulan yang tidak baik. Orang tua keluarga itu sendiri tidak mungkin menangani anak tersebut tentang narkoba ini sendiri, pasti akan dibantu oleh pihak-pihak tersebut. Pihak-pihak tersebut ini seperti polisi, dokter, rumah sakit jiwa, dan BNN. Kenapa narkoba itu haram dan dilarang oleh pemerintah? Karena narkoba ini sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena menimbulkan kecanduan, merusak, ganggu kesehatan, meningkatkan pula mengganggu kesehatan dan mengganggu otak dan mental kita dan urat kita. Bahayanya narkoba ini kepada anak muda sekarang, di situ kita akan mendidik supaya anak itu tidak menjerumuskan hal-hal yang negatif seperti narkoba ini tersebut. Yaitu keluarga itu sendiri harus mengawasi anak itu tersebut kemanapun itu dia pergi, menjaga
bagaimana dia keluar dengan nama sama siapa atau dengan yang tidak berbaur dengan negatif lah. Kalau narkoba ini sendiri bisa kita rehabilitasi sosial. Di situ akan meningkatkan tidak kecanduan dengan narkoba lagi. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Pasal-pasal yang berkaitan dari penggunaan narkotika, yang pertama itu ada pasal 5, pengaturan narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya itu ada pasal 6, narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan ke dalam narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Penggunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika sebagaimana penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan peraturan menteri. Selanjutnya itu ada pasal 7, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.